Halo semuanya. Di bahasan kali ini, kita bakal ngobrolin sesuatu yang, ya kita semua tinggalkan setiap hari, tapi seringnya kita nggak sadar. Namanya jejak digital. Kita akan lihat bareng-bareng seberapa permanen sih jejak ini, dan gimana satu klik aja bisa nentuin masa depan kita. Coba deh bayangin sejenak. Setiap kali kamu ngeklik, komen, atau nge-like sesuatu, itu tuh kayak kamu lagi nulis cerita tentang dirimu sendiri. Sebuah cerita yang bisa jadi bakal dibaca banyak orang selamanya. Nah, ini dia perumpamaan yang paling pas. Jejak digital kita itu ibarat bayangan yang nempel terus, nggak akan pernah hilang. Bayangan inilah yang merekam setiap langkah kita di dunia maya, dan pada akhirnya ngebentuk reputasi digital kita. Oke, jadi kita mulai dari sini ya. Bayangan abadi. Inilah yang menciptakan apa yang kita sebut reputasi digital. Ini bukan cuma sekumpulan data acak loh, tapi ini adalah persepsi orang lain tentang kita yang dibentuk dari jejak-jejak yang kita tinggalin. Jadi intinya gini, reputasi digital kamu itu benar-benar ngebentuk cara teman, guru, bahkan nanti calon atasan kamu mandang kamu. Ini bukan lagi konsep abstrak, tapi faktor nyata yang bisa membuka atau malah menutup pintu kesempatan di masa depan. Serius, ini penting banget. Biar kita bisa ngendaliin bayangan ini, kita harus kenal dulu sama dua sisinya. Jadi, jejak digital itu ada dua macam. Yang aktif, yang kita buat dengan sadar, sama yang pasif, yang kita tinggalkan tanpa kita sadari. Yuk kita bedah satu persatu. Bedanya tuh jelas banget. Jejak aktif itu semua yang kamu sengaja bagikan. Kamu yang jadi sutradaranya, kamu yang nentuin mau kelihatan kayak apa. Nah sebaliknya, jejak pasif itu data yang dikumpulin diem-diem di belakang layar. Sering banget kita nggak sadar sama sekali kalau ini terjadi. Ini sih kegiatan kita sehari-hari kan, upload foto liburan, bikin status di Facebook, atau sekedar nimbrung komen di YouTube. Tiap tindakan ini secara sadar nambahin detail ke potret diri kita di dunia maya. Kamu punya kendali penuh di sini. Sekarang kita masuk ke sisi yang nggak kelihatan. Nah, jejak pasif ini jauh lebih tersembunyi. Histori pencarian kamu di Google, situs mana aja yang kamu buka, bahkan berapa lama kamu nonton video, semuanya itu direkam. Buat platform dan pengiklan, data ini tuh kayak harta karun buat ngenalin kamu dan ya ujung-ujungnya mempengaruhi apa yang kamu lihat dan beli. Terus, kenapa ini semua penting banget? Soalnya, jejak yang nggak kita kelola dengan benar itu punya resiko yang nyata. Resiko yang bisa ngaruh langsung ke cita-cita dan masa depan kamu. Coba kita lihat deh beberapa resiko terbesarnya. Kalau kita terlalu gampang nge-share info pribadi, kayak nama lengkap, sekolah, atau detail keluarga, itu sama aja kita kayak ngebuka pintu buat orang jahat. Data ini bisa disalahgunain buat nipu, mencuri identitas, atau lebih parahnya, jadi bahan buat ngebully secara online. Di internet itu, sekali sesuatu viral, wah susah banget buat ditarik lagi. Satu foto memalukan atau satu komen kasar itu bisa kesimpan di Google selamanya, menciptakan kesan negatif yang sulit diperbaiki. Ini bisa ngerusak nama baik kamu bertahun-tahun ke depan loh. Dan ini nih, kenyataan zaman sekarang. Kampus, panitia beasiswa, bahkan perusahaan, sekarang banyak banget yang ngecek jejak digital calonnya. Apa yang mereka temuin tentang kamu di internet bisa jadi faktor penentu kamu diterima atau enggak. Coba bayangin skenario ini. Ada dua kandidat beasiswa. Kandidat A nilainya bagus banget, tapi media sosialnya isinya komen-komen sinis, kasar. Kandidat B nilainya sedikit di bawah A, tapi jejak digitalnya positif. Nunjukin dia suka diskusi dan berkarya. Kira-kira siapa yang bakal dapat beasiswanya? Ya, kemungkinan besar kandidat B. Ini bukti kalau karakter digital kamu sekarang tuh bisa jadi sama pentingnya sama nilai-nilai di rapor. Oke. Setelah ngomongin risikonya, jangan panik dulu. Kabar baiknya adalah kita punya kuasa kok buat ngebentuk jejak digital kita sendiri. Yuk, sekarang kita bahas gimana caranya membangun reputasi online yang positif secara proaktif. Kuncinya cuma satu, tapi kuat banget. Pikirkan sebelum mengunggah. Ini pertahanan pertama dan utama kamu. Coba kita bedah ya, apa aja sih yang perlu kita pikirkan? Kita bisa pakai metode THINK ini sebagai filter. Jadi sebelum posting, tanya dulu ke diri sendiri. T, true. Ini beneran fakta atau hoax? Terus H, helpful. Ini ngebantu orang lain nggak? Lanjut I, inspiring. Ini bikin orang semangat atau malah ngedown? Terus N, necessary. Emang ini perlu banget ya dibagikan? Nggak berlebihan kan? Dan yang paling penting, K, kind. Kata-katanya baik nggak? Nggak nyakitin orang kan?
Kalau banyak jawaban enggaknya, mendingan simpan aja deh di draft. Nah, buat jejak pasif yang nggak kelihatan itu, kita juga bisa lakuin beberapa hal praktis. Rajin-rajin bersihin riwayat dan cache di browser kamu. Cek lagi izin aplikasi di HP. Perlu nggak sih aplikasi itu akses lokasi kita terus-terusan? Sama, kalau mau nyari sesuatu yang sensitif, pakai aja mode incognito atau private browsing. Ini cara-cara simpel tapi efektif. Jadi, dari semua obrolan kita tadi, apa sih kesimpulan utamanya? Intinya, menjadi warga digital yang cerdas itu artinya kita sadar kalau jejak kita itu kuat dan permanen, dan kita harus bertindak berdasarkan kesadaran itu. Poin penting pertama, selalu ingat, apapun yang kamu lakukan online, itu bisa dilacak, bisa dicari, dan bisa dipakai buat nilai kamu. Ini tuh kayak bukti digital dari karaktermu yang nggak bisa bohong. Poin kedua, masa depanmu itu dimulai dari sekarang. Setiap postingan hari ini itu lagi ngebangun portofolio nggak resmi kamu. Anggap aja kamu lagi nyicil nulis CV digital yang bakal dilihat sama kampus atau perusahaan impianmu nanti. Dan yang ketiga, privasi itu pilihan yang aktif. Nggak datang gitu aja. Kita harus sadar dan aktif memilih apa yang mau kita bagi, ke siapa kita bagi, dan rutin ngecek pengaturan keamanan akun-akun kita. Kitalah yang pegang kendali. Sebagai penutup, coba deh renungin pertanyaan ini baik-baik. Kalau kepala sekolah kamu ngelihat postingan terakhir kamu di media sosial, kira-kira apa ya yang bakal dia pikirin tentang karakter kamu? Nah, jawaban kamu buat pertanyaan itu, itulah cerminan reputasi digital yang lagi kamu bangun saat ini. Udah sesuai belum sama yang kamu mau?